para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan kitab Irsadus Sahib ila Bayani Masail Dalilil Talib bersama Ustaz Dr. Awandi Tirmizi hafizahullahu taala. Pembahasan sore hari ini kita akan lanjutkan berkaitan dengan bab dhaman dan kafalah. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah fillah baik yang ada di masjid maupun yang ada di rumah pemirsa Roja untuk bisa bersoal jawab dan bertanya perihal pembahasan sore hari ini di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, kita mulai kajian dan pembahasan sore hari ini. Kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fadhal Ustaz taqra. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa la yasihhu dhaman ghair al-madmunah kal wadi'ah wa nahwiha. Tidak sah dhaman atau jaminan kepada suatu objek yang tidak bisa dijaminkan seperti al-wadi'ah, akad wadi'ah atau yang semisalnya. Naam. Ya. Akad amanah di mana pihak kedua statusnya sebagai amin, orang yang dipercaya. Maka bila terjadi risiko dia memang tidak menanggung. Maka ini tidak perlu dia minta jaminan atau meminta garantor, orang sebagai penjamin. Seperti apa saja akad amanah, akad wadi'ah. Wadi'ah akad amanah. Bila Anda menitipkan motor Anda di parkiran, itu Anda mengamanahkan kepadanya, maka tidak perlu Anda minta kepadanya, ini saya nitip motor saya, tolong berikan garantor penjamin. Nanti kalau hilang bagaimana? Ya, memang dia tidak bertanggung jawab kalau hilang, karena akadnya adalah akad amanah. Begitu juga akad musyarakah, bagian dari akad amanah. Bila Anda dengan teman syirkah sama-sama mengumpulkan dana, Anda umpamanya 20 juta, teman ini 20 juta, sama-sama mengelola usaha. Anda mungkin mencari supplier, beli dari supplier, dia mungkin yang menjualkan barang yang dia duduk di toko umpamanya. Ya, ini akad amanah, maka tidak boleh minta penjamin. Begitu juga akad mudharabah. Bila Anda menyerahkan modal ke pihak kedua untuk dia kelola, beli barang, jual barang, beli barang, jual barang, nanti hasilnya bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Kalau rugi, Anda sebagai investor berkurang modal Anda. Ketika untung, setelah BEP sudah balik modal dan ada selisih, maka ini yang akan dibagi sesuai kesepakatan. Karena Anda menyerahkannya kepada
pengelola akadnya adalah amanah, maka Anda tidak boleh meminta penjamin kecuali dalam hal dia melakukan hal melampaui batas atau lalai. Saya minta penjamin, ya nanti kalau kamu tidak profesional mengelola berakibat kepada kerugian, saya tidak mau. Kalau rugi murni, rugi bisnis, ya bukan karena kelalaiannya dalam mengelola atau mismanagement, memang investor menanggung kerugian dimanapun di dunia ini, sampai pun di negara kafir. Orang-orang yang beli saham di bursa internasional itu, kalau perusahaan emiten penerbit sahamnya rugi, mereka minta ganti enggak modalnya? Tak ganti apa tidak? Mana ada? Anda beli saham di bursa kan bursa internasional, katakan, ya, di saham bursa internasional. Waktu beli per lembarnya $100 US. Kemudian setelah 3 bulan, qadarullah, terjadi pandemi sehingga bisnisnya turun, ya, per lembar tinggal lagi $95 US. Anda minta ganti ke emitennya? Tidak ada. Ya, memang tidak ada. Ya. Tapi kalau atas kelalaian pengelolaan, dia tahu informasi bahwa akan terjadi pandemi. Dari banyak sisi dikatakan ini ada wabah yang ditemukan di daerah Cina, di mana lah, ya, apa nama daerahnya dulu, Wuhan atau dari mana, penyebarannya dengan sangat cepat. Ini kemungkinan besar bisa berakibat terjadi pandemi, kondisi di mana pergerakan orang akan dibatasi, ya, berakibat kepada ekonomi dan bisnis. Dia bilang, wah, lewat aja dah. Kalau rezeki ya untung ya untung. Betul, rezeki ya untung betul. Tapi ketika ada hal seperti ini, seorang pedagang yang profesional, dia akan pelajari dengan baik. Apakah ini sekedar hoax atau sekedar berita burung, kabar burung, atau sebuah hasil riset yang bisa dipertanggungjawabkan ada di jurnal medis umpamanya. Bukan sekedar berita harian-harian yang kadang tidak jelas. Ada di jurnal medis dibacanya. Ya. Lalu dia anggap angin lalu, tidak digubris. Terjadi betul sebulan dari itu masuk Indonesia. Indonesia melakukan distancing dan menutup kegiatan-kegiatan yang ramai, keramaian ditutup. Anda tidak bisa jualan, toko tidak bisa buka. Terjadi kerugian, dia wajib mengganti. Maka perlu tadi Anda sebagai investor boleh meminta garantor atau dhamin yang gunanya Anda akan meminta kerugian bila terjadi akibat mismanagement atau one prestasi. Kalau kerugian itu murni akibat bisnis, tidak. Jelas, dia sudah tahu, sudah membaca pergerakan bisnis ke depan dan dia sudah perhitungkan dan segala macam. Qadar Allah terjadi di luar yang dia perkirakan dan mengalami kerugian dalam usaha tadi, dia tidak menjamin. Wasil Syekh. Nah, Ustaz. Waladain al-kitabah
wala ba'dhu dain lam yuqaddir. Dan tidak sah juga dhaman atau jaminan untuk hutang dari budak yang ingin memerdekakan dirinya atau sebagian hutang yang tidak jelas ukuran dan takarannya. Nah. Ya. Juga tidak sah akad dhaman bila dia minta jaminan pada hutang dia memerdekakan budaknya. Dia mengatakan kepada budaknya, bila engkau punya uang 1000 dinar, 1000 keping uang emas, maka engkau merdeka. Siap, kata dia. Saya akan cari dari lembaga amil zakat atau donatur dermawan yang mau berzakat untuk saya bayarkan. Ini yang masuk dalam mustahik zakat. Maka si tuannya mengatakan, kamu punya hutang. Untuk itu, untuk meyakini akan ada yang engkau akan bayar, maka saya minta penjamin atau garantor. Ini tidak boleh, karena ini akad memerdekakan itu adalah bagian dari kewajiban, bukan hutang yang harus boleh ada penjamin. Begitu juga dia belanja umpamanya dengan harga 10 juta, 5 juta sebagian sudah dibayar, sebagian lagi belum dibayarnya, tapi tidak jelas berapa nilainya. Tadi 5 juta jelaskan ya, ini tidak jelas. Dia belanja 10 juta, kemudian dibayar DP, lalu si pemilik piutang meminta jaminan, tapi berapa hutangnya tidak jelas. Ini tidak boleh, tidak sah akad penjaminannya. Wasil Syekh. Wa in qadha adh-dhamin ma 'ala al-madin nawa ruju' alayhi raja' walau lam ya'dan al-madin fi ad-dhaman wal qadha'. وكذا كل من أدى عن غيره دينا واجبا وإن برئ المديون برئ ضامنه والعكس. مديون برئ ضامنه والعكس. Dan apabila penjamin menunaikan apa yang menjadi kewajiban orang yang berhutang, lalu kemudian dia berniat untuk menarik kembali, maka berlaku hukumnya atau diberikan walau lam ya'dan al-madin fi dhaman, walaupun dia tidak meminta izin kepada orang yang berhutang di dalam apa yang dijaminkannya dan dalam qadha atau penunaiannya. Nah. Ya, sekarang pembahasan baru. Bila ad-dhamin membayarkan hutang ya, dan dia niatnya membayarkan akan mengklaim, menagihkan kepada pihak yang berhutang. Ahmad berhutang kepada Ali. Lalu Ali pada saat berhutang, Ali meminta penjamin, garantor. Ahmad membawa penjaminnya Mahmud. Ya. Lalu Ali setuju. Ali hubungin Ahmad, belum ada jawaban untuk pembayaran hutangnya, sudah jatuh tempo. Dia tagih kepada Mahmud. Mahmud bayaran itu. Pokoknya 10 juta dibayarkan oleh Mahmud. Mahmud membayarkan ini tujuannya akan mengklaim kepada siapa tadi? Ahmad. Dia tujuannya ingin klaim kepada Ahmad raja. Dia bisa mengklaim, boleh mengklaim. Walau Ahmad
tidak memberikan izin kalau Mahmud tidak minta izin sebelumnya kepada Ahmad. Cuman Mahmud tahu kriteria Ali ini nggak akan memberikan pinjaman kecuali ada penjamin, dan tidak salah dia. Lalu dia nggak ingin Ahmad, dia maju sendiri. Nggak perlu Ahmad cari-cari penjamin, Mahmud maju sendiri, saya yang jaminnya Ali, kasih aja dia pinjaman. Mungkin Ali ngobrol sama Mahmud tuh Ahmad butuh uang untuk ini. Tapi pinjam saya belum ngasih jawaban, saya butuh penjamin. Kata Mahmud, ya udah saya yang jamin, kasih dia pinjaman. Dan dipinjamkannya. Berarti Ahmad tahu enggak? Tahu atau tidak ada penjamin? Kok tahu? Tahu apa tidak? Tidak tahulah. Tadi kan hanya antara Ali dengan Mahmud. Ya cerita ngobrol berdua. Si Ali berapa waktu yang lalu Ahmad minjem. Tapi dia tidak mau pinjamin, ya, karena dia butuh garantor dan Ahmad belum mendapatkan penjamin. Lalu Mahmud langsung aja ngomong ke Ali, tidak ada Ahmad di situ. Kata Mahmud, udah kasih pinjam, ya saya penjamin. Kamu bisa nagih ke saya, bisa nagih ke Ahmad. Lalu si Ali lebih nyaman dengan Mahmud dan dia tagih ke Mahmud 10 juta hutang si Ahmad tadi. Dibayarkan oleh Mahmud. Lalu Mahmud membawa surat bahwa dia membayar sekian, transferan, kemudian perjanjian tertulis bahwa dia sebagai penjamin dan mengklaim kepada Ali, kepada Ahmad. Mengklaim kepada Ahmad, saya sudah bayarin hutang kamu. Ya, walaupun tadi tanpa izin. Wasil Syekh. Naam. Wa kadza kullu man addan ghairihi dainan wajiban. Dan demikian pula setiap orang yang menunaikan kewajiban dari orang lain berupa hutang yang wajib. Wa in bari al-madiyun bari al-dhaminuhu wal aks. Dan apabila orang yang berhutang diputihkan, bari berlepas diri. Selesai. Nah, dan apabila orang yang berhutang telah menyelesaikan kewajibannya, maka demikian juga penjaminnya dan tidak sebaliknya. Ya. Bila pihak yang berhutang, Ahmad tadi pinjam ke Ali berapa? 10 juta. Lalu Mahmud sebagai penjamin. Lalu Ali ya mengatakan hutangmu selesai Ahmad. Alhamdulillah saya dapat rezeki dari Allah. Mungkin hikmah saya meminjamkan kamu uang sehingga kamu alhamdulillah enggak perlu bayar. Selesai urusan Mahmud dengan Ali juga. Selesai apa tidak? Selesai. Selesai. Wala aks, tidak sebaliknya. Apa contoh sebaliknya? Ahmad masih ada utang. Tadi yang pertama paham kan ya? Tidak sebaliknya. Apa itu contohnya? Para ulama kita menulis buku begitu. Tidak sebaliknya. Bila begini, tidak begini, maka begini. Tujuannya ringkas. Tapi kadang ringkas membuat kita tidak paham juga kalau tidak ada contoh. Maka tugas guru memberikan contohnya. Kan tadi dia bilang
tidak sebaliknya. Berarti sekarang Ali membebaskan Mahmud. Dia telepon Mahmud. Mahmud, ya saya dengar kamu selain menjadi penjaminnya si Ahmad juga menjadi penjaminnya Umar, penjaminnya Toha dan lain-lain. Karena kamu dikenal orang baik. Saya nggak ingin menyusahkan kamu. Saya putuskan, saya putihkan tidak lagi perlu jadi penjamin. Berarti selesai urusan Mahmud dengan Ali, ya atau tidak? Apakah dengan demikian hutang Ahmad juga putih kepada Ali? Nah, itu ini maksud tidak sebaliknya. Itu betul berbalik itu tadi. Kalau Ali memutihkan utang Ahmad, Mahmud selesai. Tapi kalau Ali memutihkan Mahmud, Ahmad tidak selesai. Faham? Alhamdulillah. Masya Syekh. Nah. Walau dhamina ithnani wahidan wa qala kul dhamintu laka ad-dain kana li rabbih at-talaba kullu wahidin bid-daini kullih. Apabila ada dua orang yang memberikan jaminan kepada satu orang dan masing-masing mengatakan aku menjamin hutangmu, maka bagi pemilik hutang tersebut untuk meminta setiap keduanya untuk menunaikan hutang seluruhnya. Nah. Wa in qala dhamina lak dain dhaminna lak dain fa bainahuma bil hisas. Akan tapi apabila keduanya mengatakan kami yang menjamin hutangmu, maka keduanya terbagi di dalam persentase hutang. Masya Allah. Beda lafaznya, beda konsekuensinya. Ya. Ini kasusnya penjaminnya dua orang. Dalam tadi kasus Ali meminjamkan uang 10 juta kepada Ahmad. Jelas? Lalu Ali meminta dhamin, penjamin. Masya Allah, Ahmad ini orang baik. Baru saja dia sampaikan di grup siapa yang mau jadi penjamin saya, langsung disamber oleh Mahmud dan Amir. Saya siap jadi penjaminmu. Saya siap jadi penjaminmu. Kalau masing-masing berkata itu, dhamintu lakad dain, aku jamin utangmu. Si Amir bilang begitu, Mahmud bilang begitu juga, baik voice note atau di WA, sama-sama bilang begitu. Maka Ali boleh nagih ke masing-masing penuh. Jelas? Tadi hutang berapa? 10 juta. Dia bisa nagih 10 juta ke Mahmud, bisa nagih 10 juta ke Amir. Tapi kalau dia sudah tarik dari Amir 10 juta, dia minta lagi gak ke Mahmud? Dia minta lagi gak ke Ahmad? Kalau itu mah penipu namanya. Enggak, dia tidak boleh minta lagi, selesai. Tapi kalau masing-masing ketika dia sebar di WA group, saya butuh pinjaman 10 juta, alhamdulillah Ali mau meminjamkan, tapi dengan syarat saya minta penjamin 2 orang. Lalu serempak mereka mengatakan saya, alhamdulillah saya, kata Mahmud, saya dan Amir, kami menjadi penjaminmu. Ya, menjadi penjaminmu. Ini mereka hanya menjamin 50%. Ketika Ali menagih kepada
Mahmud, kata Mahmud, kan tadi di akadnya kami berdua penjamin. Ya, maka kami berdua berarti kami bagi dua. Berarti 50%, 50%. Kalau bertiga, kami bertiga, berarti 33, 33. Nih, saya bayarkan 5 juta. Kau minta tagihkan 5 juta lagi, bisa kau tagihkan ke Ahmad yang berhutang, bisa juga kau tagihkan ke tadi ke siapa tadi Ali minta Ahmad ya ke Amir. Saya pahamnya tadi ke Amir. Ya, seperti itu. Itu konsekuensi ucapan, akhi. Setiap lafaz ada konsekuensinya. Alhamdulillah, ini kita masuk fasal baru. Masil wala nakfi yang kita. Baik, kita cukupkan untuk pembahasan dhamin dan kita buka untuk sesi soal jawab bagi ikhwah dan akhwat fillah yang ingin bertanya, dan silahkan kami berikan kesempatan yang ada di masjid untuk menyampaikan pertanyaan kalau sekiranya ada. Fadhal, Bapak, silahkan. Sang gantian nanti bantu. Dari mana dan silahkan. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bekasi juga. Silakan, Pak. Saya ingin bertanya begini, kalau saya menjual barang ke pedagang lain, tapi saya memberikan garansi, jika dalam 6 bulan dia tidak bisa menjual barang tersebut, dia bisa mengembalikannya ke saya dan saya akan kembalikan lagi duitnya. Seperti itu, apakah boleh? Ulangi. Anda memberikan jaminan bila tidak terjual dalam 6 bulan boleh dikembalikan dan uang kembali penuh. Betul. Tanpa ada persyaratan tambahan. Tanpa ada persyaratan tambahan, bisa. Kalau barangnya rusak tetap kembali penuh. Syaratnya harus kembali dalam. Berarti ada syarat tambahan. Itu yang saya minta. Kalau tanpa syarat tambahan ya udah selesai. 6 bulan nggak laku. Pemanya dia barangnya harusnya tidak boleh kena matahari. Setiap hari ketika dia menawarkan barang, memang tokonya sering kena sinar matahari sehingga barang rusak. Ya. Persyaratannya barang yang dikembalikan itu dalam kondisi normal, artinya bisa dijual. Ya, itu bisa. Maka itu yang saya minta tadi. Ya, ada kondisinya belum berubah dari asal. Berubah itu bisa turun, bisa naik. Umpamanya yang dijualkan adalah busana. Ya, bisa jadi busananya diberikan parfum oleh dia sehingga sudah tidak bau asli lagi. Itu berubah juga, tapi lebih bagus. Bisa jadi karena di ruangannya umpamanya ada bau tidak sedap atau ada bangkai tikus mati, udah 3 hari lupa dia buka, sehingga busana tadi bau bangkai tikus itu turun harganya. Tentu disyaratkan dalam kondisi seperti awal, boleh, tidak ada masalah. Ini dikatakan oleh para ahli fikih, aku jual barang kepadamu, bila tidak laku fala bai'a bainana, illam tanfad fala bai'a bainana. Aku jual barang kepadamu atau aku beli barang darimu, bila tidak laku maka tidak terjadi jual beli kita atau batal. Ya. Itu untuk barang-barang yang sifatnya mungkin baru ada di daerah itu. Di daerah lain orang biasa sudah, tapi di daerah ini belum terbiasa. Dan itu berbeda-beda. Agar pedagang mau menjualkan, Anda buat syarat itu bagus. Allah barik fiik. Aman. Satu pertanyaan lagi. Baik, silakan. Jadi jika saya menjual barang ke suatu perusahaan, misalnya PT gitu, kemudian bagian pembeliannya itu
bertransaksi biasa dengan saya, tapi saya sudah meniatkan, misalnya nanti setelah transaksi selesai, semua selesai, pembayaran saya terima, saya akan memberikan hadiah gitu, entah itu 1% gitu, itu apakah boleh atau tidak? Tanpa ada deal dengan itunya, cuma saya memang meniatkan saja gitu. Niat, Personalnya. ya, kalau meniatkan dalam hati, siapa yang ingin berbuat dosa? Nabi mengatakan, man hamma bisayyi'atin wa lam ya'mal biha kutiba lahu hasanah. Siapa yang berkeinginan berbuat dosa dan dia tidak jadi melakukannya, dia mendapat pahala 1. Bila dia jadi melakukannya, dapat dosa. Dan ini bentuknya adalah dosa karena ini riswah. Ya, ini riswah. Kecuali ini orang ini adalah teman dekat Anda. Sebelumnya Anda sering ngasih dia hadiah. Anda ada proyek dimanapun, Anda kasih dia 1%. Proyek di situ Anda kasih 0,5%. Pokoknya teman baik. Kebetulan sekarang perusahaannya butuh dan dia bagian purchasing di situ. Ya, ketika udah transaksi, udah pembayaran, Anda kasih juga dia 1%. Ini tidak ada masalah. Tapi selama ini tidak pernah melakukan itu, ini namanya riswah, haram, Anda tunaikan. Kalau dia sudah berhenti dari perusahaan itu, ketemu dia, saya udah di PHK mas. Oh iya udah, ini ada 1% hadiah. Nah, itu baru boleh. Berarti tunggulah dia sampai PHK dulu. Atau pensiun. Sudah atau pensiun atau kasihlah. Ya, cukup ya? Cukup. Jelas. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah khair. Barakallahu fiik akhi. Jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan dari telepon dia sebentar, sudah menunggu. Silakan. Halo, silakan akhi. Taib, kita sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Taib, tanpa kita terputus, silakan dihubungkan kembali di 021 823 6543. Nah, masih terhubung Akh Lino. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Ana Fauzan, Ustaz di Tangerang. Baik, Fauzan, dikeraskan suaranya. Silakan pertanyaannya. Nah, Ustaz, Afwan, ini terkait penjamin. Ana kan ada usaha jual beli barang, Ustaz. Iya. Misalnya Ana jual ke teman A si Fulan. Terus Afwan, maksudnya Ana punya teman Fulan. Nah, Fulan ini punya teman lain, Ustaz. Katanya mau kredit ke Ana. Nah, Ana bilang, antum sebagai penjamin, kalau misalnya dia saat jatuh tempo tidak bayar, antum harus bayarin dulu. Nah, itu boleh nggak, Ustaz? Karena kan Ana nggak tahu sama temannya dia, Ustaz, ya, belum pernah bermuamalah juga. Jadi Ana jaga-jaga supaya mungkin dia telat atau yang lainnya. Anak seperti itu, Ustaz, apakah itu diperbolehkan? Syukron, jazakumullah khairan. Iya, boleh. Tapi Anda bukan minta ke orang itu. Anda minta ke pembeli dari Anda. Ini orang sudah berbuat, teman sudah berbuat baik mencarikan Anda pelanggan. Lalu Anda jadikan dia punya tanggungan lagi. Tentu dia ngomel, harusnya saya dapat fee, sekarang dapat tanggungan bayar hutang. Iya atau tidak? Nah, betul, Ustaz. Alhamdulillah. Harusnya ketika Anda bertransaksi dengan orang temannya tadi, barulah di sana Anda katakan, saya dengan Anda tidak kenal. Tapi saya juga tidak menuduh Anda macam-macam. Ya, berikan saya jaminan, bisa orang, bisa barang. Bagaimana kalau saya tunjuk teman Anda? Minta ke dia, keikhlasannya. Kalau dia mau, boleh. Alhamdulillah. Begitu, akhi. Jadi jangan orang membantu Anda, malah Anda bebanin. Itu dia sudah nggak dapat fee marketing dari Anda, malah kena beban. Nah, Ustaz. Ya, ini kita sering begitu.
Kita sering begitu ketika kasus seperti tadi bukan sekali dua kali, ini sering. Nah, Ya, kecuali nanti bila terjadi temannya tadi nggak bayar-bayar, yang kita marahin teman kita ini, gara-gara kamu saya jadi rugi, dia nggak bayar-bayar lagi, menghilang. Lah, apa salah saya? Saya sudah berbuat baik kepada kamu dan kepada teman saya tadi. Saya tahu dia adalah orangnya baik, dan pun saya ingin bisnismu lancar, kau dapat keuntungan. Lancar apanya? Saya ditipu, udah pergi dia. Wah, itu nggak salah saya. nah Ustaz. Jelas. Jelas Ustaz, insyaallah. Allah ibarik. Nah, jika barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Allah islam. Jazakallah khair akhi Fauzan, barakallah fiik. Alhamdulillah. Jazakallah Ini khair. sering ya orang investasi bodong ternyata. Dia invest, lalu ketika dia invest, dia investasi ini ada proyek gini macam-macam lah. Mungkin perkebunan, peternakan, macam-macam. Alhamdulillah, saya bulan lalu invest 10 juta, closing dapat saya 1 juta. 10% sebulan itu luar biasa itu. Berarti setahun 120%. Ya, dia ingin teman-temannya dapat kebajikan juga. Ya, nanti yang lain ikut. Ternyata ada masalah di usaha tadi. Ini teman yang ngajak pertama dikejar apa tidak? Hah? Dikejar, apa salahnya dia? Gara-gara informasi kamu saya rugi 200 juta. Saya ingin berharap per bulan saya dapat untung 20 juta. Kan lumayan. Tidak ada di bank di dunia manapun yang ngasih deposito bunga riba 10% per bulan. Enggak ada. Itu paling setahun. Ya, umpamanya. Tahu-taunya habis uang saya 200 juta. Saya kan informasi apa adanya. Dia bilang bagi hasil dan saya baca laporannya, keuangannya bagus, saya langsung dapat. Ya, yang sekalian saya tidak tahu lah. Saya hanya memberi kabar baik. Jelas? Maka kalau Anda ingin berikan informasi pun sampaikan. Ini saya kasih informasi baik ke Anda, saya enggak dapat apa-apa, enggak bukan sebagai fee marketing, marketer dari pihak yang punya project, tidak, sebenarnya saya lihat dia amanah, laporan keuangannya bagus, saya ikut dan saya merasakan. Nanti kalau ada masalah jangan kejar saya, kan capek Anda dikejar-kejar. Anda ingin berbuat baik. Jelas? Wabillahi taufiq. Nah, jazakallah khair. Alhamdulillah ada tambahan nasihat dan demikian Fauzan ya, dan kita berikan kesempatan berikutnya. Fadhil ya akhi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Rizal Ustaz dari Kampung Tengah. Izin konfirmasi Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan untuk penjaminan itu tidak sah ya untuk akad mudharabah bagi hasil, kecuali untuk case-case tertentu mungkin yang diperkirakan, dikhawatirkan nanti akan ada mismanagement. Qadarullah dulu saya pernah nanam modal untuk suatu usaha, terus kemudian dibawa kabur uang ini Ustaz. Misalnya nanti saya melakukan nanam modal lagi di usaha yang lain, apakah berarti diperbolehkan ya Ustaz untuk minta jaminan kalau dikhawatirkan ada kejadian yang terulang seperti itu Ustaz? Iya, boleh. Ya, tapi tadi seperti kita jelaskan, bukan atas kerugian bisnis, karena kelalaian mismanagement. Ya, memang dia tidak profesional, one prestasi. Nah, itu boleh, itu fungsinya jaminan itu. Boleh. Menentukan dia mismanagement atau memang risiko bisnis, tentu bertanya kepada ahlinya. Ya, ahlinya akan bilang, karena Anda
agar tidak hilang modal Anda, pasti Anda mengatakan ini kamu one prestasi ini. Ya, yang dia bilang enggak, saya sudah sesuai standar bisnis ini, tapi ya rugi mau di apa? Ini murni kerugian bisnis. Kamu pun mutar uang kamu dalam kondisi ini, kamu juga akan rugi. Dalam pandemi, siapapun yang mutar uang akan rugi. Ya, sehebat apapun dia ilmu bisnisnya, dia akan rugi. Jelas? Seperti itu. Boleh satu lagi, Ustaz? Fadhal. Terkait agama di dalam agama kita kan diperintahkan untuk dalam utang piutang diperintahkan untuk ditulis ya Ustaz ya. Misalnya nanti dalam case yang tadi Ahmad, Ali sama Mahmud tadi, yang Mahmud jadi penjamin itu, berarti Mahmudnya itu dituangkan juga dalam klausul perjanjian utang piutangnya juga ya Ustaz. Ya, terpisah. Pertama dia buat akad dulu antara Ali dengan Ahmad. Lalu antara Ali, Ahmad dan Mahmud. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik. Ada yang bertanya kembali, silakan. Fadhal. Dengan siapa, dari mana, Pak? Saya Hafiz dari Sumber Arta. Begini Ustaz, saya setahun yang di belakang mengadakan kerjasama buka rumah makan Padang di Jawa Tengah. Masya Allah. Nah, ini karena mengingat dan menimbang beberapa hal, maka saya memutuskan akad kerjasama saya. Dalam kerjasama itu saya adalah sebagai pengelola. Kemudian dalam hal ini pemodal itu juga ikut terlibat dalam pengelolaan. Ya, Kemudian, Anda hanya kerja mengelola, tidak ada modal uang yang Anda masukkan dalam usaha. betul. Dia semua modal usaha dari dia dan dia ikut juga mengelola. Betul Ustaz. Terus, Nah, jadi akhir Agustus kemarin saya putuskan akad kerjasama saya. Anda berhenti dari kerjasama. Betul. Terus, Nah, jadi berhubungan mitra saya ini adalah orang Jawa, kemudian dalam 1 tahun ini yang tukang masaknya sudah saya sediakan, kemudian berbagai macam tentang persoalan rumah makan itu saya sudah kondisikan gitu kan. Nah, di dalam hal ini setelah saya memutuskan akad kerjasama itu, berarti kan saya putus kontrak Zat. Tetapi saya bilang sama mitra saya ini dengan bahasa seperti ini Zat, Mas, kerjasama kita sudah terputus. Berarti dalam segi profit atau keuntungan bagi hasil, berarti kan kita sudah selesai. Adapun saya sebagai perintis dan sebagai pengelola, bagaimana menjalani 1 tahun ini sampai usaha ini berjalan gitu kan. Otomatis Mas ini kedepannya tentu mendapatkan keuntungan kalau usaha ini berjalan dan mendapatkan keuntungan. Adapun posisi saya terlepas dari usaha ini. Terus saya sampaikan, dalam akad kerjasama kita terputus. Adapun saya sebagai perintis usaha ini, kalau Masnya mau dan berkenan memberikan saya sebagai hadiah setiap bulannya, maka saya pribadi menerima dengan senang hati. Tetapi dengan akad saya tidak meminta. tadi Anda sampaikan itu ngomong kasih hadiah, minta apa enggak? Enggak, maksudnya begini Ustaz, kalau dia ngasih saya terima, tetapi dia memberikan itu sebagai hadiah. Tetapi dalam otomatis ini saya tidak Tadi Anda menyampaikan itu namanya minta. Teruslah. Ya, jadi begitu Ustaz. Jadi dalam hal ini kalau saya tidak akan komunikasi lagi dalam masalah akad bisnis. Tetapi otomatis saya tidak memikirkan lagi Ustaz. Tetapi seiringnya berjalannya waktu, saya tidak memikirkan, saya tidak meminta. Cuman ketika dia suatu saat mungkin merasa kelebihan hartanya atau dari usaha ini berjalan bagus gitu kan, tiba-tiba dia nelpon saya, Mas atau Bang gitu kan, ini ada sedikit dari saya gitu kan. Nah, apakah saya sah menerimanya itu Ustaz? Kalau di awal Anda tidak minta, diam aja, nggak ada Anda ucapkan tadi, ini sekarang masalah sudah diucapkan kan ya? Enggak, bahasa saya, maaf saya ulas lagi. Jadi bahasa saya membilang sama dia itu, kalau dia memberinya sebagai hadiah gitu Ustaz.
Kalau masnya memberi saya sebagai hadiah, saya terima. Kan Anda mengingatkan dia kasih minta hadiah. Cuman bahasa ulasan Anda gitu. Itu minta namanya, akhi. Kalau tidak ada ucapan itu, tahu-tahu dia nelpon, minta rekening Anda terakhir untuk dia transfer, itu betul hadiah. Gak ada minta-mintanya. Betul, Ustaz. Tapi dan kan itu kan dari pertemuan terakhir itu, Ustaz. Sekarang Anda cut, sampaikan ke dia, lupakan ucapan saya yang kalau Anda maju kasih saya hadiah. Lupakan itu. Lalu besok dia minta nomor rekening Anda, tidak apa-apa. Berarti kita konfirmasi lagi ya, Ustaz ya? Ya. Siap. Ya. Yang untuk akad kemarin sudah ketika closing Anda sudah ngambil laba? Oh sudah, Ustaz. Ayo sudah selesai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair akhi, barakallahu fiik. Ada yang bertanya kembali dari yang hadir? Kalau tidak kami akan angkat dulu dari pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya meminta donasi untuk pengadaan lahan tempat kajian, namun lahannya belum jelas keberadaannya? Apakah boleh tetap membuka peluang donasi agar dana untuk pembelahan tercukupi? Yang belum jelas apanya? Lahannya belum ada, Ustaz. Lahan belum ada. Badannya sudah ada? Lahannya belum jelas keberadaannya. Badan ini mengumpulkan donasi atas nama apa? Individu masuk ke rekening pribadi? Yayasan. Itu makanya saya tanyakan, badannya sudah ada berbentuk yayasan atau belum? Ya, kalau ini masih ide, ya, dan belum membentuk badan, tidak boleh. Karena hidup di zaman sekarang beda di masa dahulu. Masa dahulu orang amanah. Orang sekarang terkumpul nanti uang ratusan juta, tahu-tahu dia menghilang. Ya, ketika ada orang, ya udah saya ingin ada lembaga, ada rumah tahfiz Quran di sini, anak-anak di sini ingin mendapatkan manfaat, saya transfer 10 juta kemana? Ini rekening pribadi saya. Ya, dia main percaya aja. Tahu-tahu kemudian menghilang Anda, dikabarkan meninggal. Lalu ditanya istri Anda, tidak ada tahu saya, kata istri Anda. Ya, kan kasihan dana orang yang sudah terkumpul. Memang mungkin meninggal, mungkin pura-pura meninggal, nanti hidup lagi di daerah sana. Ya, makanya tadi kalau ingin mengumpulkan dana masyarakat yang sifatnya sosial, buat badannya dahulu. Ya, kalau tadi yayasan yang membawahi rumah Quran, buat badannya dahulu, buatkan aktanya, urus, kemudian rekening di bank juga, di bank syariah menggunakan nama yayasan. Kan kalau nama yayasan tidak bisa satu orang narik kan ya, bisa minimal 2 kan ya, minimal 2 nama yang tertulis di rekening itu untuk menarik. Begitu. Cukup jelas, alhamdulillah. Demikian yang bertanya, semoga menjadi Anda pun tidak tertuduh. Nah, sahih. Ya, dengan Anda mengumpulkan dana, masya Allah, kemarin ngontrak, sekarang sudah lagi membangun rumah. Padahal rezeki Anda memang ada rezeki dari Allah, tapi orang kan bisa saja ngomong, masya Allah, masya Allah. Setelah ngumpulin dana, bangun rumah jadi 2 lantai ya. Anda tidak perlu juga declare, demi Allah ini dari harta yang halal saya dapat bonus perusahaan, nggak perlu. Kalau Anda melakukan sesuai dengan aturannya, yaitu melalui yayasan. Kalau ada yang ngomong begitu, Pak, yayasan kan bisa diaudit keuangannya, silahkan audit saja, cukup. Nggak perlu juga Anda katakan saya bisnis berjalan begini, tidak perlu.
Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan pertanyaan via telepon. Sudah masuk, silakan. Halo. Halo. Silakan Umu. Dengan siapa, dari mana? Dengan Fiona di Tangerang Selatan. Baik, silakan pertanyaannya. Begini Ustadz, saya kan mau rencana KPR di Bank Syariah. Apakah itu sudah aman dari riba Ustadz? Akadnya sesuai syar'i, murabahah. Iya. Jika ada keterlambatan dikenakan biaya denda yang disetorkan ke badan amal. Sebentar. Tapi didiskusikan secara kekeluargaan untuk ditiadakan denda tersebut. Terus pembiayaannya flat, tidak ada bunga dan jelas, serta terperinci angka cicilannya sampai selesai dan tidak ada penalti juga. Sebentar Ibu. Halo? Iya Ustaz. Bu Fiona, ketika Anda datang ke lembaga terputus. Kalau terputus Ibu Fiona. Wallahu a'lam. Pertama, langkah sebelum berakad. Ketika Anda ingin melihat rumah, ingin membeli dengan cara sesuai dengan syariat, datang ke lembaga keuangan syariah, mau bank ataupun BMT ataupun koperasi syariah. Ya, yang perlu diperhatikan ketika Anda datang menyampaikan keinginan Anda, sebagian lembaga itu meminta Anda buka rekening dan meminta DP. Itu hukumnya haram. Ya. Kenapa haram? Karena DP itu bagian dari transaksi jual beli. Kalau Anda sudah bayar, berarti Anda sudah beli. Sedangkan lembaga tadi sudah memiliki objek atau belum? Belum, Anda baru datang. Gimana pula dia memiliki objek rumah tadi, dia aja tidak tahu rumahnya yang mana yang Anda inginkan. Berarti dia sudah terjadi jual beli dan barang belum dimiliki oleh lembaga keuangan. Ini hukumnya haram karena Nabi mengatakan la tabi' ma laysa indak. Terkadang Anda datang ke sebelum daripada nanti kalau sudah ke bank, proses di bank kan tidak sebentar. Ya, khawatir nanti proses 2 pekan, kemudian yang punya rumah udah jual ke orang lain. Ngapain? Anda sudah proses capek-capek, kemudian barang yang ingin dibeli tidak ada. Maka untuk mengamankan itu, Anda datang ke pemilik barang, terkadang umumnya dia minta DP. Ya boleh aja, tapi kasih saya DP. Untuk sebagai pegangan saya. Kalau Anda bayar DP ke supplier pemilik rumah tadi, sudah tidak boleh Anda datang ke bank. Karena dengan DP barang sudah Anda beli, berarti milik Anda. Anda sudah bayar umpamanya 2%, anggap harganya 100 juta, Anda bayar 2 juta. Barang milik Anda. Bila datang ke lembaga pembiayaan, dia tutupi 98 jutanya, itu bentuknya adalah pinjaman talangan. Talangan pinjaman tidak boleh ada kelebihan. Bila dia minta margin, itu hakikatnya adalah dia minta bunga riba, bunga dari pinjaman. Dan itu hukumnya riba juga. Berarti Anda sampaikan ke supplier, kalau dia tidak mau harus pakai DP, Anda tidak mau juga. Nanti bagaimana Ustaz? Kalau tidak ada DP terjual, ya berarti bukan rezeki Anda. Cari lagi yang lain. Tapi Anda ketika sudah dilakukan studi kelayakan oleh pihak lembaga keuangan, ya, nanti kan lebih cepat lagi. Kalau umpamanya Anda di-approve, diterima oleh lembaga keuangan tadi. Jelas?
Bila itu tidak ada, kemudian betul datang ke lembaga keuangan dan pun dia tidak minta DP, ya, tidak boleh Anda dijadikan wakil untuk membeli. Suruh dia lembaga keuangan yang beli sendiri. Ke supplier Anda sudah tunjukin suppliernya. Dia beli sendiri, setelah dia beli dari supplier baru Anda boleh berakad jual beli dengan lembaga keuangan tanpa ada denda keterlambatan atau penalti bila terlambat. Ya. Itu baru boleh. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khairan demikian Ibu Fiona di Tangerang. Semoga menjadi pencerahan dan bisa mendapatkan jawaban secara menyeluruh. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Suami meninggal memiliki 4 anak, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Orang tua suami masih hidup, ayah dan ibunya. Suami memiliki rumah di desa dan juga ada uang kematian yang diberikan sebesar 350 juta. Yang pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara membagi waris atau harta ini? Dan rumah yang di desa dikontrakkan dengan nilai 1,1 juta per bulan. Uang tersebut dibuat untuk kebutuhan sehari-hari karena anak-anak semuanya bersekolah. Ini bertanya istrinya. Nah, Ustaz. Ya, istrinya bertanya, suaminya wafat, ayah ibu masih hidup, anak laki-laki berapa? 3 dan 1 anak perempuan. 1 anak perempuan. Berapa pembagian warisnya? Ayah ibunya masing-masing 1/6. Untuk dia yang bertanya, istrinya dapat 1/8. Sisanya untuk anak laki 3 dikali 2, 6 tambah 1, 7. Ya, berarti 1/8 dengan 1/6 dibagi, pembaginya 24. Untuk ayahnya 4/24, ibunya 4/24. Untuk yang bertanya, istri ini 3/24. Berapa sisanya? 13? Ya. Betul 13. 4, 8 tambah 3. 11. Dari 24, 13 sisanya. 13 dibagi 7 bagian. 13 bagi 7 ada pecahan, maka 7 dikali 24 sama dengan 24, 168. 168 bagian. Sahih. Maka untuk masing-masing ayah dan ibu 4 dikali 7 28 per 168. Nah, untuk istri 7 dikali 3 21 per 28. 168 ya. 168 ya. Untuk anak laki-laki masing-masing kan bagian tadi 13 kali 2 20. 3 anak laki-laki. Ya, masing-masing 26 per 168. 26 sahih. Untuk anak perempuan 13 per 168. Alhamdulillah. Ya. Itu rumahnya. Maka bila rumah disewakan, hasil sewanya dibagi 168 bagian. Tadi sewanya 1.100.000 dibagi 168 dikali hak masing-masing. Seperti itu. Ya. Begitu juga uang 300 juta tadi, uang duka ya dibagi 168 bagian. Ayah dari yang meninggal dapat berapa? 28 per 168. Ibu juga dapat yang sama. Istri mendapatkan 21 per 168 kali
300 juta dibagi 168 dikali 21, anak laki-laki dapat kali 26, anak perempuan dapat kali 13. Nah. Wabillahi taufiq. Cukup jelas. Demikian yang bertanya mungkin nanti bisa dilihat kembali rekamannya, rincian perhitungannya sudah dijelaskan. Kita angkat satu penelpon terakhir. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, Bapak ada feedback. Dengan siapa di mana? Pak Sumantri di Depok. Silakan Pak Sumantri. Ya Ustadz, saya mau bertanya ini masalah saya kan waktu pernikahan itu kan ada yang kondangan tuh Ustadz ya. Ya kondangan tuh hampir ada 150 orang. Qadarullah saya sekarang dapat musibah, jadi saya nggak bisa ngelihat Ustadz, saya nggak bisa nyari nafkah. Terus saya dalam hati kepikiran Ustadz, ini gimana cara untuk mengembalikannya. Saya dalam hati selalu terbayang-bayang terus Ustadz, kepikiran. Sedangkan saya nih, saya udah berpisah sama istri. Saya boleh nggak Ustadz berwasiat tentang, misalnya saya sama keponakan saya yang soleh, saya berwasiat nanti suatu saat saya meninggal, saya ada rumah, tolong dilunasin utang-utang dan dibagi untuk anak saya satu, sedangkan anak dia bawa sama istri. Gimana solusinya Pak Ustadz? Sebentar Bapak, saya pahami dulu. Baik. Itu hutang kondangan, Anda bikin walimah pernikahan berhutang begitu? Iya, jadinya walimah itu kan ada saudara-saudara kondangan, misal amplop gitu Ustadz. Itu bukan hutang. Bukan Ustadz ya? Bukan. Dia datang memberikan hadiah ke Anda. Tapi tradisi di tempat saya itu wajib ngebalikin, mulangin gitu Ustadz. Misalnya dia apa dia. Berarti ya, amplop itu di depan amplop itu ada nama. Ada nama Ustadz. Dan dihitung rupiahnya nanti. Ya. Nanti setelah Anda nikah, berapa lama harus dikembalikan? Saya nikah 2015. Enggak, kalau kebiasaan di kampung itu berapa lama harus dikembalikan? Enggak. Pokoknya misalnya ada yang misalnya si A, dia hajatan saya wajib mulangin itu, begitu Ustaz. Nanti dilihat lagi Anda ngasih berapa, sama enggak dengan yang dia kasih, begitu? Ya, betul Ustaz. Nah, kalau enggak sama, dia ngomong. Ya, iya. Kalau enggak, dia enggak hitung inflasi. Enggak. Enggak hitung inflasi, rugi dia kalau hitung inflasi. Dulu waktu dia pinjamkan, waktu dia Anda nikah, itu umpamanya emas masih 1 juta. Iya, misalnya sekarang emas sudah 2 juta. Tetap minta 1 juta aja, ya enggak apa-apa, akhi. Ya, kalau memang itu sudah menjadi tradisi, dia sudah dianggap hutang, ya boleh, tidak ada masalah. Anda boleh mewasiatkan kepada kepada keluarga Anda yang soleh untuk membayarkan hutang tersebut dari harta Anda bila Anda wafat. Dan sisanya tidak boleh berwasiat kepada anak. Karena Nabi mengatakan, waqatu kulli haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Berikanlah kepada ahli waris itu hak yang sudah ditentukan oleh Allah dalam pembagian waris dalam Al-Quran, dan tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Maka sisa harta Anda tadi akan dibagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan faraid atau pembagian waris dalam Al-Quran. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Satu pertanyaan terakhir dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seorang akhwat izin bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada seorang bekerja sebagai IT di sebuah perusahaan swasta yang bekerja sama dengan sebuah bank konvensional. Pekerjaannya tersebut sebagai pembuat software untuk kemudahan transaksi pengguna bank. Bagaimana dengan penghasilan yang ia terima? Apakah boleh ia ambil atau apakah ia mesti resign karena dari kerjaannya, karena sebelumnya tidak mengetahui job desk yang berhubungan dengan bank tersebut? Mohon arahannya, Ustaz. Ya. Kalau dia bekerja walaupun gaji tidak diambil, dia tetap menolong lembaga ribawi.
dan dia berdosa walau dia tidak ambil gajinya. Kalau dia ambil gajinya, dosanya double, dosa membantu lembaga ribawi dan dapat imbalan yang tidak halal. Ya, maka apa yang harus dilakukan? Dia ketika mengetahui itu, ternyata kliennya ada bank konvensional, dia sampaikanlah ke perusahaan IT-nya, saya Muslim, dalam agama saya dilarang saya membantu lembaga ribawi. Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Terserah kebijakan perusahaan. Kalau saya masih digunakan jasa saya tetap bekerja. Kalau Anda tidak melanjutkan kontrak, saya siap. Ya, ambil kebijakan itu, karena rezeki Allah tidak diambil dengan cara yang haram. Bukankah Anda mencari rezeki berarti meminta kepada Allah? Dan rezeki yang ada di sisi Allah la yunalu bil ma'siyah, tidak diambil dengan mendurhakainya. Wabillahi taufiq. Nah, jazakallahu khair atas nasihat dan jawaban yang disampaikan. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir dan sebagai ikhtitam setelah kesimpulan, silakan Ustaz. Ya, ikhwani wa akhwati fillah, mencari harta yang halal merupakan kebutuhan setiap manusia, dan itu tidak bisa terpenuhi kalau kita tidak mempelajari agama Allah Azza wa Jalla dalam masalah ini. Sehingga yang kita tuju adalah yang halal, karena tidak faham dan tidak tahu, bisa jadi yang kita kumpulkan adalah yang dimurkai Allah. Maka pelajari agama Allah sehingga harta yang kita cari betul-betul rezeki yang dapat memenuhi kebutuhan hidup kita di dunia dan mendapatkan pahala dari Allah Jalla fi'ula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah taala. Pembahasan sehari-hari ini dari kitab Syarah Irsadus Sahib, ya, dari pembahasan syarah kitab Dalilul Talib. Kita akan lanjutkan kembali insyaallah di kesempatan Ahad yang akan datang, dan kami mohon maaf pada sejumlah pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. TV, saluran tilaah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu